Dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan nasional adalah bagaimana mencapai tujuan nasional. Agar kepentingan bangsa dan negara dapat selalu ditempatkan di atas kepentingan lainnya, dibutuhkan langkah-langkah yang konkret melalui memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Wawasan kebangsaan. Pengertian. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Poin pertama, terbentuknya organisasi Budi Utomo. Jakarta, tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekannya, para calon dokter ini melalui Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin Sudirohusodo tentang pentingnya membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari antara 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi banyak perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Tetapi perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis Grundslag, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup berbangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI
pada sidang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga keanekaragaman agama dan kepercayaan diri di kalangan masyarakat Majapahit. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPU PKI 10-16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai bela negara. Pengertian. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara ditandai dari agresi militer Belanda yang berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta tidak meluluhkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan baik dengan hard power atau perang dengan gerilya maupun dengan soft power, pemerintahan darurat di kota Bukit Tinggi, yang menjadi sejarah bela negara di Indonesia. Semua negara dan bangsa memiliki ancamannya masing-masing, termasuk Indonesia, sehingga dibutuhkan kewaspadaan dini untuk mencegah potensi ancaman menjadi ancaman. Dengan sikap dan perilaku yang didasarkan pada kesadaran bela negara dan diaktualisasikan oleh ASN, tujuan nasional dapat tercapai. Ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa, usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun aspek pertahanan dan keamanan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ancaman? Jadi ancaman ini pada era reformasi dapat diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah maupun hasil suatu rekayasa, bentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Kita masuk kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini sesungguhnya adalah kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi ancaman. Kewaspadaan dini memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman, termasuk penyakit menular dan konflik sosial. Nilai dasar bela negara. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pada pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Di sini saya tambahkan ada pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pekerjaan.
Jadi pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku, serta menanamkan nilai dasar bela negara. Jadi pembinaan kesadaran bela negara ini diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, maupun di pekerjaan. Untuk sistem administrasi NKRI, ini dimulai dari bentuk negara kesatuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan kemudian ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga memiliki makna pentingnya kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Perspektifnya, sejarah negara Indonesia mengantarkan pada pemahaman betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan nasionalisme. Kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan atau SANKRI memiliki landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang 45 yang sebagai sistem yang mewadahi peran ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kita masuk ke perspektif sejarah negara Indonesia. Jadi mulai di Undang-Undang pada tanggal 8 Agustus 1942. Jadi menurut undang-undang ini maka tatanan pemerintahan daerah pada zaman tersebut yang berlaku di tanah Jawa dan Madura. Selanjutnya ada di awal kemerdekaan. Jadi bangsa Indonesia baru mulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat semenjak dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Sebagai suatu badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia yang mewakili daerah-daerah dan beranggotakan pemimpin yang terkenal, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ditugaskan oleh Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada pemerintahan Indonesia. Sebelum hal tersebut terlaksana, untuk sementara waktu dalam masa peralihan tersebut, Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang menetapkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Lalu nantinya ada maklumat. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Kedudukan Komite Nasional menjadi Komite Nasional menjadi badan legislatif yang berkedudukan sejajar dengan DPR. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tersebut telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Perubahan tersebut adalah perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer, yang berarti menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, melainkan kepada parlemen. Lalu ada KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Indonesia pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, yang dimana hasil KMB tersebut adalah bahwa kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sedangkan kekuasaan pemerintah akan diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Pada saat itulah negara Indonesia berubah menjadi negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian. Dengan demikian, menurut Ismail Sunni, tahun 1977, sejak saat itu negara Indonesia resmi berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan konstitusi RIS 1949 sebagai undang-undang dasar. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, di mana pertanggungjawaban seluruh kebijaksanaan pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, sedangkan presiden tidak dapat diganggu-gugat. Pertentangan-pertentangan yang secara singkatnya berakhir dengan diadakannya persetujuan antara negara RIS yang menghasilkan perubahan kepada bentuk negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Serikat 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada tanggal 19 Mei tahun 1950 telah disepakati bersama untuk mewujudkan kembali negara kesatuan dengan memberlakukan UUD S 1950. Dengan UUD Federal nomor 7 tahun 1970, ditetapkanlah UUD S 1950 berdasarkan pasal 190 Konstitusi RIS 1950 untuk kemudian menjadi UUD
yang sekarang berlaku sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950. Lalu yang terakhir ada Dekret Presiden. Untuk menyelamatkan bangsa negara karena macetnya sidang konstituante, maka pada tanggal 5 Juli tahun 1959 dikeluarkanlah Dekret Presiden yang berisi pemberlakuan kembali UUD 45, membubarkan konstituante dan tidak memberlakukan UUDS 1950. Dalam pembahasan ini ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami, lalu kita amalkan. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita. Tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini akan mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, maupun dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya ada landasan ideal, yaitu Pancasila, di mana Pancasila sebagai yang dimuat dalam pembukaan UUD 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dari sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk UUD 45, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Rumusan nilai-nilai yang dimaksud sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.